Semakin bergulirnya kasus Vina dan juga Eki ini membuat desakan publik juga semakin kuat. Salah satunya desakan untuk mengeksaminasi atau menguji ulang peradilan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah juga itu termasuk juga pengujian di sisi kejaksaan dan juga kehakiman? Nah, informasinya berikut ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon semakin rumit. Kasus yang terjadi 8 tahun lalu ini belum juga selesai diungkap. Sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki diperiksa kepolisian Polda Jawa Barat dalam 3 hari terakhir. Ada kemunculan saksi kunci Liga Akbar Cahyana, serta mantan narapidana Saka Tatal, dan terakhir pihak keluarga Vina yakni ayah Vina, Wasnadi Otong, memenuhi panggilan Polda Jabar. Semenjak kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki pada tahun 2016 kembali mencuat, sejumlah saksi baru juga mulai bermunculan. Suroto, warga Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku sebagai saksi mata yang ikut menolong serta mengevakuasi Vina dan Eki malam itu. Suroto juga menjadi saksi dalam persidangan 8 terpidana. Hal ini turut membuat adanya desakan agar Polri melakukan eksaminasi atau menguji ulang berbagai aspek dalam proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dilakukan penyidik saat itu sudah sesuai aturan dan didukung penyidikan secara saintifik. Akankah adanya eksaminasi akan mengungkap kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu? Tim TV One mengabarkan. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah uji ulang pra-peradilan ataupun peradilan maksud kami mengenai kasus Vina dan Eki ini perlukah gitu? Itu menjadi pertanyaan dan kita akan membahasnya di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi, Prof. Pagi, Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah. Semangat ya, kita akan membahas mengulik-mengulik ya. Menarik. Ya, akan semakin menarik ya. Kemudian ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutandi, Penasehat Ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak. Sehat ya, Pak ya? Tetap semangat. Kemudian juga ada Pak Farid Waji, anggota Komisi Yudisial 2015 hingga 2020. Selamat pagi, Pak Farid. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ke Pak Arianto. Ini seberapa urgensinya eksaminasi dilakukan dan apakah ketika eksaminasi dilakukan ini akan membuat terang benderang? Baik, terima kasih, Mbak. Masalah urgensi apa tidak, ya saya tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi ya gini, ini jadi seakan-akan peradilan yang dulu itu, 2016 itu, sangat tidak berjalan sesuai dengan proses yang seharusnya. Akibat daripada publik yang mendapatkan informasi mengenai kejadian itu ya. Sayangnya kejadian itu kan cuma dari film, kemudian dari pernyataan media sepotong-sepotong dan sebagainya. Sehingga publik sekarang sudah terkooptasi bahwa sistem kerja polisi dulu nggak bagus gitu ya. Termasuk juga sistem peradilan waktu itu perlu dipertanyakan kan gitu kan. Makanya banyak yang menuntut seperti itu ya. Tapi pengalaman saya sebagai penyidik 50 tahun ya, apabila kasus ini diekspos seperti ini, hampir semua kayak gini yang terjadi. Selalu timbul pro dan kontra gitu. Nah, timbul pro dan kontra itu endingnya kepada di peradilan sebetulnya. Karena di situ sudah akan diteliti dari sudut ya, yang melaporkan bagaimana, yang menuntut bagaimana, yang membela bagaimana, itu dikupas habis di situ. Cuman kan selama ini nggak pernah diekspos gitu. Sebagai contoh saja sekarang ya, ini polisi kan saya sarankan sampaikan pada publik apa yang kamu kerjakan gitu. Ada yang mengkritisi gara-gara polisi menyampaikan kepada rakyat lah sekarang jadi banyak pertanyaan gitu. Ya kayak gitu ya. Kalau bagi saya eksaminasi daripada peradilan ini menurut saya ya akan percuma karena begini, sudah ada sistem hukum, terjadi sengketa di masyarakat itu ada positif dan negatif. Sengketa begitu ya, itu hanya pakai karena ini masuk dalam ranah pelanggaran pidana atau kejahatan ya, itu ya pakai di sistem yang sudah diatur dalam KUHP, acara pidana. Acara pidana itu ya pertama kali dari didapatkan laporan ya, kemudian polisi bagiannya adalah menyidik itu mencari terangnya perkara itu, kemudian hasil penyidikan itu diungkapkan di dalam berkas, kemudian diserahkan kepada jaksa.
Jaksa itu meneliti apakah ini cukup unsur pidananya dan prosesnya benar sehingga bisa dipakai untuk penuntutan. Kemudian dikirimkan hakim. Disitulah hakim meneliti kebenaran daripada apa yang terjadi di lapangan itu dengan dasar BAP dan kemudian mencari saksi-saksi yang meringankan atau memberatkan. Disitulah kemudian hakim memutus. Ini kan proses itu sudah dilakukan semua gitu. Nah, tapi kan sekarang dianggap wah itu semua kong kali kong itu nggak benar semua kan, seakan-akan dipojokkan kayak gitu. Polisi dengan jaksa dengan hakim sepakat untuk memenjarakan orang ini. Itu yang terjadi. Jadi menurut saya kalau seandainya seperti ini kemudian eksaminasi sebetulnya ya kurang tepat. Karena akhirnya juga kembali kepada klarifikasi lagi. Percuma dan kurang tepat. Tapi setidaknya ada yang mengatakan bahwa dengan eksaminasi ini setidaknya akan mengembalikan marwah kepolisian, Pak. Meskipun ditemukan ada pelanggaran, nah marwahnya jadi oh ya berani mengakui, berani memperbaiki. Itu akhirnya kan tuduhannya seakan-akan dulu polisi sudah melakukan tindakan yang tidak betul ya gitu, mengakui gitu. Bagi saya kalau untuk kasus ini 2016 ini polisi sudah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang adanya, yaitu penyidikan dan membuahkan hasil berkas perkara, yang berkas perkara itu dipakai oleh jaksa, dinyatakan tidak ada cacat, kemudian dipakai untuk menuntut dan hakim sendiri membuktikan bahwa tersalah. Sudah terhukum, itu tugas polisi selesai, Pak. Adapun kemudian ada cacat misalkan dulu dipaksa dan sebagainya. Di dalam mekanisme hukum sudah ada jalur-jalur bagaimana mengawasi itu gitu. Kalau saya boleh menyampaikan ya, Pak, ini sebetulnya ya ini sering terjadi. Saya sebagai penyidik itu bahwa semua penyidikan itu semua tidak perfect, Pak. Ini adalah kelemahan daripada sistem hukum kita. Artinya apa? Kelemahan dari hukum ini untuk mengawasi bagaimana kegiatan penyidikan polisi itu diawasi dengan ini, sistemnya sampai sekarang menurut saya sih masih lemah ya. Kuhap sendiri tidak melihat bagaimana misalkan gini, penyidik itu harus menyampaikan apa yang diterima, tapi kan tidak selama ini. Polisi kadang-kadang memilih-milih yang kalau dia cenderung kepada pelapor ya milihnya yang memberatkan ini. Gitu. Jadi jaksa juga begitu, kan sudah ada meneliti apa itu kebenaran berkas perkara itu. Tapi sekarang kan ternyata yang kayak gitu masih lolos kan gitu kan. Bisa ditanyakan kan juga demikian sama KY nih kalau begitu. Pak Farid itu yang waktu itu masih menjabat sebagai anggota Komisi Yudisial ya, apakah ini jadi perhatian juga pada saat itu, jadi pertanyaan juga oleh Pak Arianto di pada saat itu, kenapa memang berkasnya belum lengkap, kenapa diterima, dilakukan penuntutan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan juga, Pak Farid, apakah ini menjadi perhatian pada saat itu, Pak? Ya, terima kasih. Seingat saya dalam kaitan itu, untuk kasus ini tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial karena memang dari pengalaman satu perkara itu bisa menjadi dipantau oleh Komisi Yudisial. Yang pertama terpublikasi dengan luas sehingga menjadi perhatian publik, apalagi kemudian ada timbul pro dan kontra. Lalu kemudian yang kedua, seingat saya untuk kasus ini juga tidak ada permintaan khusus dari pihak-pihak terkait untuk dilakukan pengawasan terhadap pemantauan persidangan oleh pihak-pihak, sehingga kemudian kalau yang seingatan saya gitu, untuk kasus ini memang tidak masuk dalam catatan bagian dari pengawasan atau pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial. Cuman mungkin perlu difahami dalam konteks pemahaman eksaminasi ini, mungkin Pak Arianto tadi mungkin pendekatannya berbeda. Kalau konteksnya untuk penegakan hukum bukan dalam rangka untuk dalam tanda petik ya mengobrak-abrik proses persidangan, tapi lebih yang saya pahami Pak Reza itu mengusulkan ini kasusnya diulik-ulik lagi, lalu kemudian dilihat kemudian apakah ada kelemahan-kelemahan misalnya atau petunjuk-petunjuk lain, dan atau kemudian katakanlah perintah hakim untuk kemudian melakukan misalnya karena terdakwa tidak katakanlah ada pihak-pihak lain yang seharusnya dihadirkan, didudukkan sebagai terdakwa, tapi ternyata kemudian tidak dihadirkan sebagai terdakwa, atau kemudian ada proses-proses lain yang dianggap keliru, sebenarnya bukan bermaksud untuk membuka kembali kasus itu lalu kemudian mencari siapa yang salah dan benar, tapi dalam rangka untuk menjadikan kasus yang ada sekarang sebagai pintu masuknya adalah dengan melakukan eksaminasi sebagai sebuah pilihan.
untuk melanjutkan proses hukumnya atau tidak. Jadi bukan dalam rangka mengkoreksi putusan pengadilan, tapi dalam rangka untuk membuka tabir-tabir lain, apakah ada yang perlu dibuka atau tidak. Kira-kira seperti itu sebenarnya kalau yang saya pahami, agar kemudian ada eksaminasi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid. Prof, artinya pertanyaan selanjutnya akan seperti ini. Dengan adanya eksaminasi ini akan membuat terang benderang diketahui bahwa adakah kesalahan dari ketepatan dakwaan, tuntutan hingga keputusan. Tapi nanti dijawabnya Prof ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami segera kembali pemirsa, usai jeda. Saya secara pribadi ngobrol kalau saya itu bukan pembunuhnya. Atau ya mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang. Nah, saya bilang, loh, kok kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia tidak ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah ke 6 orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Maka apa-apa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Saka itu memang benar. Saya pun dapat laporan seperti itu. Ya, satu lagi suara dari teman terpidana terpidana kasus Vina ini yang kemudian muncul ke publik. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi ke depannya, bergulir lagi terus. Nah, kita akan coba update informasi dari Cirebon, Jawa Barat, karena kabarnya memang terakhir kemarin sudah ada pemeriksaan lagi terhadap Ibtu Rudiana ya, bapak dari Eki yang kembali diperiksa oleh pihak kepolisian. Bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut? Ada rekan kami, Kristanti Yosefa dari sana. Tanti. Baik Alfat, Sira dan juga pemirsa, benar sekali bahwa kemarin Propam Mabes Polri bersama dengan Polda Jawa Barat ini mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik yang pada tahun 2016 ini menangani kasus kematian Vina dan juga Eki. Terkait dengan apakah Ibtu Rudiana ini menjadi salah satu pihak yang diperiksa, ini memang kami masih belum mendapatkan konfirmasi atau keterangan resmi dari pihak Polres Cirebon Kota, akan tetapi berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan ini diduga kuat memang Ibtu Rudiana menjadi salah satu pihak yang diperiksa. Akan tetapi berdasarkan pemantauan kami ini memang ada satu nama yang memang diperiksa kemarin oleh pihak Propam Mabes Polri, yakni Kompol Galih Wardani yang mana merupakan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota pada tahun 2016 atau saat kasus kematian ini terjadi. Terkait dengan materi pemeriksaan ini kami juga masih belum mendapatkan konfirmasi atau keterangan dari pihak yang berada di dalam baik dari Propam maupun Polres Cirebon Kota. Akan tetapi ini memang Ibtu Rudiana kalau mengacu pada BAP dan juga fakta persidangan ini merupakan pihak yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para terduga pelaku pada saat itu, yang mana pada saat itu Ibtu Rudiana sendiri menjabat sebagai Kanit Narkoba, akan tetapi melakukan penangkapan terhadap para tersangka pada tahun 2016. Namun sekali lagi kami memang masih menggali informasi atau menggali konfirmasi apakah benar materi tersebut ini menjadi salah satu materi yang kemudian diperiksa oleh Propam Mabes Polri seperti itu, serta terkait juga dengan adanya dugaan penyiksaan yang didapatkan oleh para terpidana pada saat proses penyidikan atau penyelidikan ini berlangsung juga. Ini kami juga masih mencari konfirmasi apakah kemudian ini menjadi salah satu materi yang diperiksa oleh oleh Propam Mabes Polri terhadap para penyidik yang pada tahun 2016 ini menangani kasus kematian Vina dan juga Eki. Kemarin berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, nih pemeriksaan berlangsung dengan cukup lama dan kami juga berupaya untuk mencari konfirmasi dengan mengejar langsung para terperiksa yang keluar dari Polres Cirebon Kota, namun sekali lagi tidak mendapatkan keterangan. Sementara demikian, Alfat dan Sira kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa, informasi langsung dari Polres Cirebon, Jawa Barat. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. Supardi. Prof, seberapa besar kans dari jika dilakukan eksaminasi ini bisa membuka kasus ini terang benderang baik dari dakwaan, tuntutan, hingga putusannya itu? Ya, pertama kita harus berusaha ya mengembalikan langkah hukum, tindakan hukum, termasuk narasi-narasi publik itu
pada tujuan ini, bahwa dalam rangka untuk membuat terang benderang perkara, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Artinya jangan sampai opini-opini itu justru membuat bingung masyarakat. Tapi kembalikan, hakikatnya sebetulnya apa? Yaitu adalah bagaimana memberikan keadilan kepada korban, keadilan pada pelaku. Dan kedua, kalau kita kaitkan dengan soal eksaminasi, yang jelas bahwa memang dalam konteks ini hanya sebuah mekanisme pengujian. Menguji tentang proses hukum yang telah berjalan. Apakah penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dalam persidangan. Dan pengujian tadi itu tentunya dengan batu uji yang jelas. Peraturan hukum yang berlaku, kemudian teori hukum yang berlaku, atau kemudian putusan-putusan yang sebelumnya. Nah, ketiga, konteksnya memang secara formal, secara sistem hukum kita tidak memiliki kedudukan, ya, artinya tidak akan mempengaruhi proses putusan pengadilan itu tadi, karena memang semuanya sudah berjalan sebagai mekanisme yang berlaku, ada penyidikan, ada penuntutan, ada pemeriksaan persidangan, dan sudah ada putusan. Jadi kalau hal ini kita kaitkan dengan soal eksaminasi, memang pada dasarnya hanya sebagai salah satu mekanisme, ya, melihat secara objektif tentang proses hukum yang berjalan pada waktu itu. Apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah teori yang berlaku, mampu memberikan keadilan atau belum, itu yang dilakukan. Tetapi kalau kemudian kita kaitkan dengan bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya terhadap proses hukum ini, saya kira tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena kembali kepada proses hukum yang berlaku secara formil. Bahwa penyidik, polisi hari ini kan melakukan bagaimana memberikan, ya, kepastian tentang siapa 3 orang yang DPO tadi itu. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah masih ada cerita-cerita bagaimana mereka merasa tidak adil, merasa ada dipaksa dan sebagainya. Mekanisme yang berlaku bukan pada konteks eksaminasi semata, tetapi mestinya dapat dilakukan sekali lagi mekanisme peninjauan kembali. Karena kalau menggunakan eksaminasi sekali lagi tidak akan mengubah putusan apapun, hanya akan sekedar memberikan wacana, memberikan opini dan sebagainya. Tetapi ini mestinya yang perlu dilakukan mekanisme formil yang dapat dilakukan. Kalau kemudian dari konteksnya misalnya Peggy misalnya tidak adil ditetapkan menjadi tersangka, maka lakukan mekanisme pra-peradilan. Itu yang dapat dilakukan. Karena kita adalah sistem hukum yang menganut bagaimana ada prosedur, ada substansi, ada kewenangan yang diikuti. Dan dalam hal penegakan hukum tiga-tiga harus benar. Tidak boleh hanya kita bicara tentang substansi, eksaminasi, tapi prosedurnya tidak ditepati, tidak dilakukan, dan kewenangan juga tidak dipenuhi, juga tidak akan berdampak secara serius, secara signifikan. Jadi kita hormati, kita apresiasi orang yang menaruh perhatian terhadap kasus ini, tetapi lagi-lagi jangan membuat bingung masyarakat, jangan buat bingung netizen gitu kan, kembalikan pada hakikatnya gitu. Iya, kita kan juga jadi dibuat bingung gitu ya dengan para saksi yang baru bermunculan, ada juga yang muncul pada saat itu kemudian menarik BAP-nya, pointers dalam BAP, kemudian juga kesaksian yang berubah-ubah. Nah, bagaimana bisa dari sisi hukumnya untuk melihat bagaimana seseorang itu terang benderang kesaksiannya gitu loh. Apakah diperlukan juga ada pengujian lebih dalam mengenai apakah itu kebenaran yang disampaikan atau alat pendeteksi kebohongan dan sebagainya begitu? Iya, kaitan dengan soal dinamika, ada pencabutan BAP yang tentunya BAP dalam penyidikan, itu sebetulnya tidak terlalu berdampak pada putusan. Karena sekali lagi bahwa yang menjadi pertimbangan hakim itu adalah fakta yang ada di dalam persidangan. Pada proses rekonstruksi fakta yang bertahap di penyidikan, ada pemeriksaan di kejaksaan, sampai kemudian di polisian. Dan sekarang yang menjadi sumber kebenaran yang dianggap benar itu adalah putusan pengadilan itu. Jadi kalau sekarang mempersoalkan misalnya pencabutan BAP, mengapa di dalam persidangan itu tidak dijelaskan, tidak dicabut kan? Karena apa? Karena kalau dianggap di dalam penyidikan dipaksa, ditekan, dipengaruhi dan sebagainya, mestinya kan bisa dianulir di dalam persidangan. Karena di dalam persidangan itulah yang menjadi dasar bagi hakim mengambil sebuah putusan. Hakim tidak otomatis mengamini misalnya penyidikan atau kemudian dakwaan dari jaksa, hakim akan melalui cross check dan waktu itu pasti dilakukan dengan terbuka untuk umum, sidang terbuka untuk umum. Jadi kalau sekarang ini muncul polemik soal pencabutan BAP, sebetulnya tidak akan berdampak pada putusan pengadilan, karena putusan pengadilan ada mendasarkan sekali lagi ada rekonstruksi fakta yang didukung alat bukti, didukung barang bukti apa yang mengumumkan di dalam persidangan. Dan ini bukan berarti mengamini apa yang disodorkan oleh penyidik itu saja gitu. Oke. Pak Arianto mungkin ini senada nih sama Pak Arianto bahwa eksaminasi tidak kemudian berpengaruh, berdampak hukum apapun terhadap kasus yang sudah berjalan sejauh ini. Nah, tapi kemudian tadi dari Pak Farid juga mengatakan ya ini bukan mau mengulak-ngulik lagi, tapi mau dicek lagi aja bahwa ini ada yang benar, ada yang salah, ada yang tidak.
Nah, dengan adanya desakan-desakan seperti itu, apakah ini justru membuat jalannya penyidikan yang sekarang berjalan ini terhambat, atau memang semakin membuka sih Pak sebenarnya Pak? Kalau dari kacamata penyidik ya? Kalau bagi saya ya, ini bagi penyidik nggak ada masalah ini. Ada muncul-muncul keterangan-keterangan itu yang negatif dan sebagainya, minta eksaminasi sekarang itu. Bagi penyidik ya, itu tidak masalah. Karena tugas penyidik sekarang adalah penyidik yang baru ini. Kalau yang dulu kan sudah tuntas tadi Profesor katakan nggak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau mau protes pada ini pakai PK. Itu. Nah sekarang kan step berikutnya kan kita yang DPO yang 3 jadi 1 itu. Kan? Oke 3 tadi katanya yang ini fiktif, kemudian 1 aja. 1 ini pertajam polisi. Nah sekarang kita senang karena apa? Muncul itu keterangan-keterangan yang dulunya nggak pernah keluar, katanya korban juga mengatakan sekarang bermunculan. Yang keluar-keluar ini mohon disampaikan kepada penyidik supaya itu direkap dalam suatu berkas, gitu kan? Diterima semua yang meringankan maupun yang memberatkan. Berarti harus harus ke penyidik supaya nanti itu muncul di persidangan. Gitu kalau cuma keluar-keluar di media jadi biar bisa di cross check juga kebenarannya begitu ya. Itu pengaruhnya hanya kepada publik, makin mendorong wah ini para penegak hukum nggak benar. Itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi sekarang ya intinya apapun yang positif negatif masukkan ke penyidik supaya itu nanti kesaksian itu sampai masuk ke persidangan. Nggak bisa penyidik jemput bola Pak. Oh ada keluar-keluar ya. Sudah kan gitu. Penyidik kan sudah bikin posko. Sudah ada posko itu. Ya iya kan untuk bisa menampung sekaligus kan pakai online gitu. Tetapi penyidik juga ada keterbatasan nih. Karena dia menahan orang kan berarti cuma 20 hari plus 40 hari gitu. Jadi kalau semua dianalisis ditelisik semua gitu ya nggak akan rampung-rampung kan. Nah intinya gini lah. Apa yang disampaikan sekarang ini tolong masukkan ke penyidik supaya itu nanti bisa ditampilkan di pengadilan. Dan yang kedua, di pengadilan itulah tolong yang bersaksi-saksi itu jangan main wah saya dulu dipaksa dan sebagainya. Apa yang disampaikan itu itulah yang dipakai untuk bahan itu. Pak Arianto, hanya dalam proses penyidikan sebenarnya apa sih yang membuat ada proses penyidikan itu tidak berlangsung secara sempurna, tidak saintifik? Itu apa yang membuat itu gini seperti itu? Polisi itu ya kalau menyidik itu ya lihat kasusnya. Kalau kasus copet dia nggak perlu pakai scientific identifikasi darah dan sebagainya, cukup pakai kesaksian-kesaksian hakim tok langsung selesai. Tapi kalau kasusnya nggak pelik ya gitu, pelik itu artinya apa? Kesaksian, cuman berdasarkan kesaksian, nanti kesaksiannya beda-beda. Kan kita harus bukti otentik yang ada, bukti material. Karena di dalam KUHP itu ada macam-macam alat bukti ya. Inilah bedanya ya kalau dulu ya, sewaktu RIB itu, RIB ya, KUHP yang lama itu kalau penyidik periksa harus pakai pengakuan itu. Sekarang enggak, sekarang kan alat bukti itu keterangan saksi, keterangan dokumen, petunjuk, kemudian keterangan ahli dan sebagainya. Jadi intinya tolonglah ini ya. Satu lagi Pak yang saya belum lupa. Kalau nanti prosedurnya ini tidak dianggap benar ya untuk kasus yang ini, seperti Pak Hotman itu katanya terlalu cepat menentukan peradilan, ya pra-peradilan aja, ajukan pra-peradilan, itu selesai. Tapi belum dilakukan juga ya. Kita nanti kan lihat Pak. Saya ke Pak Farid. Kalau kita lihat tadi eksaminasi desakannya cukup kuat, tapi kemudian dianggap tidak berdampak hukum. Malah justru kemudian lebih baik PK saja. Tapi kemudian justru desakan-desakan eksaminasi lebih kuat dibandingkan desakan untuk PK. Nanti saya minta pendapat dari Pak Farid. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, tadi di segmen sebelumnya Pak Farid mengatakan bahwa eksaminasi juga perlu dilakukan untuk mencari benar salahnya dalam proses penyidikan pada saat 2016 lalu. Nah, kemudian desakan eksaminasi memang cukup kuat, tapi mekanisme PK dirasa lebih tepat di sini. Tadi dua narasumber yang berada di studio mengatakan seperti itu. Apakah kemudian Anda melihat desakan PK ini bisa menjadi satu hal yang sebenarnya lebih krusial begitu untuk dilakukan ketimbang eksaminasi, Pak Farid? Sebenarnya kedua pilihan tadi tidak ada yang keliru. Eksaminasi menjadi pintu masuk yang pertama untuk melakukan PK. Lalu kemudian yang kedua, eksaminasi dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memperbaiki proses yang ada sekarang, karena terkait dengan katakanlah kelemahan-kelemahan atau petunjuk-petunjuk lain yang ada di dalam putusan itu. Jadi sebenarnya, tapi perlu dipahami bahwa sekali lagi eksaminasi itu hanya pilihan. Jadi bukan sebagai sesuatu yang bersifat niscaya. Tapi kalau kaitannya untuk tadi disebutkan oleh Prof terkait dengan penegakan keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, tidak ada yang keliru kalau kemudian pilihannya
pintu masuknya, satu diantaranya adalah melakukan eksaminasi. Karena eksaminasi ini ada dua hal yang dapat kita lakukan, baik pilihan hukum bagi para terpidana dengan melakukan PK, lalu kemudian yang kedua kepada pihak penegak hukum dapat kemudian memastikan apakah kemudian kasus ini menjadi layak atau tidak layak dilanjutkan atau tidak. Sebab dengan melakukan eksaminasi terhadap tadi sebutkan istilah ujian, melakukan uji sahih terhadap proses yang ada di peradilan, ini sebenarnya sebagai sesuatu yang sangat berharga, dan itu menjadi penting untuk kalau konteksnya ke sana menjadi penting untuk dilakukan. Tetapi sekali lagi tidak ada kewajiban dan tidak juga bagian dari proses yang harus dilakukan dalam kaitan pilihan eksaminasi ini, karena sebenarnya dia sifatnya relatif dan ini lebih cenderung untuk kepentingan akademis. Tapi kalau kemudian rekomendasi eksaminasi ini dimungkinkan untuk melakukan penegakan peninjauan kembali dan atau menjadi penguat atau legitimasi perlu atau tidak dilanjutkan perkara ini dengan tersangka baru, ini juga menjadi hal yang menarik berangkat dari eksaminasi. Lalu kemudian yang kedua, tadi benar disampaikan oleh para pembicara yang lain, yang perlu dipahami bahwa dalam hukum yang menjadi rujukan persepsi atau opini publik itu sumbernya adalah putusan pengadilan, fakta persidangan. Lalu kemudian ada suara-suara lain, itu hanya menjadi kalau boleh disebutkan ya tim hore dalam proses penegakan hukum, karena sebenarnya yang dianggap sebagai alat bukti yang sempurna itu kalau kemudian disampaikan sebagai bagian dari fakta persidangan, dan itulah sebenarnya pentingnya eksaminasi itu. Apakah kemudian fakta persidangan menunjukkan ada tersangka lain atau ada petunjuk lain dan atau dianggap sudah sempurna, itu menjadi titik langkah berikutnya. Apakah kemudian perlu atau tidak lanjutkan perkara ini? Lebih kurang seperti itu. Iya, Pak Farid, artinya kalau dari penjelasan Pak Farid, sebenarnya kalau misal dari proses eksaminasi jika dilakukan, artinya bisa membawa kasus ini kepada juga hal-hal seperti novum ya, ataupun bukti baru yang mungkin tidak pernah terungkap di persidangan sebelumnya, begitu Pak Farid? Benar. Ya, makanya eksaminasi ini, tapi perlu dipahami ini merupakan pilihan saja, bukan sebagai prasyarat untuk kemudian melakukan baik PK maupun memperkuat posisi kasus hukum dari proses yang sekarang bergulir di kepolisian. Dan sepakat tadi sebenarnya ini kesannya bukan lagi bagian dari penegakan hukum yang sesungguhnya, ini sudah mendekati drama. Dan kalau pendekatan saintifik sebenarnya seharusnya tidak sepanjang ini prosesnya. Lebih kurang tapi begitu. siapa Pak yang bisa untuk melakukan eksaminasi ini? Karena dalam aturan tidak ada yang menentukan nih siapa yang bisa punya wewenang itu. Eksaminasi ini seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan biasanya perguruan tinggi atau kemudian pihak lain, baik kuasa hukum terpidana maupun kuasa hukum tersangka yang sekarang dalam proses hukumnya sedang bergulir di pihak kepolisian. Tapi seharusnya yang disebut eksaminasi harus dilakukan oleh pihak netral, pihak yang secara akademis diakui kemampuan keilmuannya untuk kemudian melakukan eksaminasi terhadap putusan kasus yang sebelumnya. Jadi kalau konteksnya sini bisa atas permintaan para kuasa hukum dapat juga dilakukan oleh perguruan tinggi dan atau pihak ketiga lain yang dianggap oleh secara hukum dianggap pihak yang memang akan membuat rekomendasi yang netral, kepentingannya akademis atau tadi sebut dengan kepentingannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan nanti bermuara kepada penegakan hukum. Baik, kita ke Prof. Suparji. Ini kalau misalnya jika memang eksaminasi dilakukan dengan pihak yang netral, artinya akan juga mengungkap kasus ini dengan membawa novum ataupun bukti baru gitu. Ya, sehingga bisa terang benderang. Peluang itu ada ya, tetapi sekali lagi bahwa eksaminasi kan sebuah tradisi akademis ya, yang urgensinya dalam rangka membantu membuat terang benderang perkara, membantu menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap misalnya satu putusan-putusan yang masih mengandung pro dan kontra, masih mengandung misalnya polemik dan lain sebagainya. Tetapi bahwa kita harus kembali pada sistem hukum yang berjalan,
bahwa itu hanya salah satu pintu masuk, saya setuju, tetapi kemudian tidak perlu kemudian terkuras energi untuk melakukan eksaminasi, kembalikan kepada penyidik ya untuk kemudian mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, tetapi juga perlu responsif ya terhadap dinamika yang berkembang. Misalnya memang kalau ya ada pihak-pihak yang bermaksud membantu dan melalui mekanisme eksaminasi, perlu juga itu benar ada kolaborasi. Saya kira memang penyidik berkolaborasi dengan para pemerhati kasus ini untuk mempercepat proses ini segera selesai. Tetapi juga kembali pada proses yang benar. Misalnya tidak semua orang dipanggil sebagai saksi, kan betul-betul orang yang melihat, mengalami dan mendengar secara langsung atas peristiwa tersebut. Demikian pula dalam konteks misalnya eksaminasi harus betul-betul ahli, objektif, kompeten, apakah dari kriminologi, ahli hukum, ahli kedokteran, ahli IT dan lain sebagainya, sehingga semuanya menjadi komprehensif. Jadi kalau kita cermati dinamika yang berkembang, yang sampai saat ini mungkin isu barunya adalah soal eksaminasi, putusan eksaminasi, pada dasarnya perlu diapresiasi. Tapi kemudian semua harus proporsional pada fungsi yang sebenarnya, bahwa itu adalah sebuah tradisi akademis, menguji, meneliti, tetapi yang penting adalah batu ujinya harus objektif. Batu ujinya harus betul-betul proporsional, jangan sampai subjektif ada kepentingan-kepentingan tertentu. Gitu. Baik, Pak Arianto, terakhir mungkin untuk menanggapi yang tadi usulannya juga untuk melibatkan semua pihak, ahli-ahli dan sebagainya agar kasus ini bisa lebih cepat diselesaikan. Baik, terima kasih. Kalau saya mengatakan eksaminasi tidak tepat itu bukan saya menolak ya. Itu suatu gagasan yang baik karena melihat kenyataan sekarang ini dituduh seperti itu ya gitu. Tetapi tanpa disuruh pun polisi sudah mengatakan eksaminasi sebetulnya. Dengan kedatangan Propam kemarin itu seperti tadi sampaikan, itu bagian dari eksaminasi. Dan yang kayak gitu itu bukan sekarang, dulu waktu tahun 2016 pun itu sudah ada eksaminasi juga. Propam itu sudah meriksa kenapa kok sampai ada tahanan yang bonyok-bonyok itu ya. Dan kemudian keputusannya adalah kepala bagian tahanannya itu dikenakan disiplin karena dia tidak mengawasi tahanan yang digebukin sama tahanan yang lain gitu. Jadi intinya eksaminasi oke lah, silakan saja. Tapi tanpa disuruh polisi sudah melakukan. Nah, cuman yang satu yang saya pertanyakan, nanti milihnya orang yang pejabat yang piawai, yang integritas butuh waktu. Butuh waktu. Gitu. Jangan memberikan harapan pada rakyat. Oh iya, ternyata kecewa lagi rakyat. Gitu. Mungkin tujuannya adalah membuka kasus yang terang benderang, tidak ada lagi pelanggaran hukum di dalam prosesnya. Kalaupun memang ada, nanti kita akan bahas lagi sampai terus bergulir sampai selesai. Sampai Pak Arianto juga jangan kapok ya Pak ya di sini Pak ya. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih Prof, terima kasih Pak Fahri juga terima kasih. Ya, usai jeda nanti kita akan melihat informasi seputar One Pride MMA King Size New Champion usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.